saya akan mulai materi perkuliahan minggu ini, yaitu tentang ketenaga kerjaan. Tapi terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang apa sih itu tenaga kerja. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Jadi apabila seseorang itu tidak mampu menghasilkan barang atau jasa, dia tidak termasuk dalam kategori tenaga kerja. Oke, tenaga kerja dapat juga diartikan sebagai penduduk yang berada dalam batas usia kerja. Tenaga kerja disebut juga sebagai golongan produktif. Oke, lanjut. Kategori tenaga kerja berdasarkan pendekatan angkatan kerja itu dibedakan menjadi tenaga kerja atau manpower yang penduduk berusianya lebih dari 10 tahun, sedangkan satunya lagi yaitu bukan tenaga kerja, yaitu penduduk yang usianya kurang dari 10 tahun ya. Yang termasuk dalam kategori bukan tenaga kerja ini yaitu anak-anak kan, berarti penduduk yang usianya kurang dari 10 tahun mereka dianggap belum mampu untuk menghasilkan barang maupun jasa yang bisa berguna. Oke, kita masuk ke tenaga kerja manpower ini ya. Tenaga kerja atau manpower itu dibedakan menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Nah, angkatan kerja ini dibedakan lagi, dibagi lagi menjadi pekerja dan pengangguran, sedangkan yang bukan angkatan kerja dibagi menjadi penduduk dalam usia kerja yang sedang bersekolah, mengurus rumah tangga, dan penerima pendapatan lain. Kita akan masuk ke yang pertama, yaitu angkatan kerja. Ini tenaga kerja, manpower yang masuk dalam kategori angkatan kerja. Jadi siapa saja sih itu angkatan kerja? Angkatan kerja yaitu tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja yang bekerja atau mempunyai pekerjaan namun untuk sementara sedang tidak bekerja dan yang mencari pekerjaan ya. Jadi yang termasuk dalam angkatan kerja itu termasuk dalam 3 kategori. Yang pertama, orang yang sedang bekerja, kemudian orang yang mempunyai pekerjaan namun untuk sementara tidak sedang bekerja, dan orang yang sedang mencari pekerjaan. Oke, jadi angkatan kerja ini dibagi menjadi pekerja. Pekerja yaitu orang-orang yang memiliki pekerjaan saat dilaksanakannya sensus atau survei, memang dia sedang bekerja di suatu instansi atau perusahaan tertentu. Serta orang yang mempunyai pekerjaan namun untuk sementara waktu kebetulan sedang tidak bekerja. Contohnya orang yang bekerja di pelayaran ya, sebagai pelayaran itu biasanya dia berangkat untuk berlayar selama 6 bulan, kemudian selama 2 bulan tuh dia pulang ke rumah untuk libur atau cuti sementara. Nah, saat dilakukan sensus, kebetulan dia sedang ada di rumah, statusnya sedang tidak bekerja untuk sementara, namun setelah masa cutinya habis kan dia akan lanjut untuk bekerja lagi. Dan satu lagi kategorinya ada penganggur untuk angkatan kerja. Penganggur itu yaitu orang-orang yang saat dilakukan sensus dia sedang tidak bekerja atau tidak mempunyai pekerjaan. Mungkin orang tersebut habis di PHK atau habis resign, kontrak kerjanya habis gitu ya. Dan orang yang masih atau sedang mencari pekerjaan. Ini contohnya adalah orang-orang yang baru lulus kuliah gitu ya, atau orang-orang yang baru lulus sekolah, dia sedang mencari pekerjaan. Ini masuk dalam kategori angkatan kerja tapi penganggur. Oke, berikutnya angkatan kerja yang tumbuh sangat cepat ini tentu saja akan membawa beban tersendiri bagi perekonomian negara. Ya, ini negara itu harus menciptakan lapangan dan memperluas lapangan kerja. Jadi semakin banyak angkatan kerja yang ada dalam suatu negara, maka ini akan semakin membebani negara untuk menciptakan atau memperluas lapangan pekerjaan. Maka dihimbau sekarang masyarakat Indonesia untuk bisa menciptakan lapangan kerjanya sendiri, bisa berjualan atau berdagang, bisa menjadi konten kreator, seperti itu ya. Kemudian kualitas tenaga kerja yang ada di Indonesia itu sebagaimana tercermin dari tingkat pendidikan angkatan kerja maupun produktivitasnya itu masih relatif rendah. Jadi rata-rata tenaga kerja yang ada di Indonesia itu
kualitasnya itu masih relatif rendah. Dilihat dari tingkat pendidikannya, mungkin banyak yang masih lulusan SMP, SMA gitu ya. Jadi kualitas tenaga kerjanya itu masih rendah. Oke, berikutnya bukan angkatan kerja. Jadi tadi tenaga kerja atau manpower itu dibedakan menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Kalau tadi angkatan kerja dibedakan menjadi pekerja dan penganggur ya. Kalau ini bukan angkatan kerja, itu penduduk dalam usia kerja yang tidak sedang bekerja dan tidak mempunyai pekerjaan dan memang dia sedang tidak mencari pekerjaan. Nah, siapa saja sih yang termasuk dalam kategori bukan angkatan kerja? Yaitu penduduk dalam usia kerja yang sedang bersekolah. Ini contohnya seperti mahasiswa ya, Anda semua yang masuk dalam kategori usia kerja sebenarnya lebih dari 18 tahun tapi memilih untuk tidak bekerja karena memang sedang menempuh pendidikan. Kemudian mengurus rumah tangga, yaitu ibu-ibu rumah tangga yang memang dia tidak ingin untuk bekerja, dia hanya ingin fokus untuk mengurus rumah tangga saja. Kemudian penerima pendapatan lain, ini contohnya adalah orang-orang yang memang tidak aktif bekerja, tapi dia memiliki passive income atau pendapatan pasif yang tidak perlu kerja tapi dia bisa mendapatkan uang dari hasil investasi. Contohnya orang yang punya saham di bidang tertentu atau orang yang punya kos-kosan, kontrakan, orang yang punya pertanian, lahan pertanian, dia sewakan kepada siapa untuk dikelola, terus dia mendapatkan sebagian dari keuntungannya setiap bulan. Contohnya seperti itu. Oke, berikutnya ada kategori berdasarkan pendekatan pemanfaatan tenaga kerja, yaitu bisa dibedakan menjadi bekerja penuh. Bekerja penuh adalah orang-orang yang memang bekerja sesuai dengan ketentuan waktu yang telah ditetapkan oleh si pemberi kerja atau instansi tertentu atau perusahaan tertentu. Misalkan peraturan waktu bekerjanya 5 hari kerja selama 8 jam. Itu termasuk dalam orang-orang yang bekerja penuh. Sedangkan setengah menganggur, yaitu setengah menganggur dibedakan menjadi setengah menganggur kentara dan tidak kentara. Kalau kentara yaitu orang-orang yang bekerja tidak tetap sebagai part-time. Contohnya orang-orang yang dia itu bekerja sebagai karyawan atau pegawai di restoran ya, tapi hanya part-time, hanya waktu tertentu saja, waktunya tuh lebih pendek. Misalkan harusnya itu bekerja selama fullnya itu 8 jam, tapi dia hanya bekerja 3 jam karena dia ada kegiatan lain, misalkan kuliah dan lain sebagainya. Kemudian setengah menganggur yang tidak kentara, yaitu orang yang bekerja secara penuh atau full time, ya dia bekerja selama misalkan 5 hari kerja, selama satu harinya, setiap harinya itu bekerja selama 8 jam, tetapi pekerjaannya itu dianggap tidak mencukupi karena pendapatannya terlalu rendah, atau pekerjaan tersebut tidak memungkinkan ia untuk mengembangkan seluruh keahliannya. Ini ada beberapa juga yang mungkin mengalami hal tersebut ya, jadi dia tuh kerjanya full time selama 5 hari kerja, setiap harinya 8 jam, tapi ternyata pendapatannya itu masih terlalu rendah atau belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya setiap hari. Oke, berikutnya ini ada macam-macam tenaga kerja. Pada masa prakemerdekaan, tenaga kerja ini bisa dibedakan menjadi white collar atau pekerja kerah putih dan blue collar atau pekerja kerah biru. Yang termasuk dalam white collar yaitu orang yang bekerja pada golongan atas, yaitu orang-orang yang bekerja di kantor seperti bupati, Pak Lurah. Ini intinya pejabat-pejabat pada masa prakemerdekaan ya. Sedangkan blue collar itu adalah pekerja kasar. Contohnya orang-orang yang bekerja pada golongan rendah seperti tukang batu, kuli, dan lain sebagainya. Ini pada masa prakemerdekaan. Sedangkan pada masa sekarang itu dibedakan menjadi tenaga kerja terdidik, terlatih, dan yang terakhir tenaga kerja yang tidak terdidik maupun tidak terlatih. Kalau tenaga kerja terdidik itu mereka yang memiliki keahlian atau kemahiran pada suatu bidang karena mengikuti suatu pendidikan formal.
ataupun non formal. Ini contohnya seperti para dokter, guru, dan pekerjaan-pekerjaan lain yang menempuh pendidikan formal maupun non formal itu termasuk dalam kategori tenaga kerja terdidik. Nah, kalau tenaga kerja terlatih, ini biasanya orang-orang yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu yang didapat melalui pengalaman kerja. Ini contohnya adalah orang-orang yang suka menjahit ya, berdasarkan keahlian tertentu, atau orang-orang yang menjadi juru masak. Kemudian tenaga kerja yang tidak terdidik dan tidak terlatih biasanya tenaga kerja kasar yang hanya mengandalkan tenaga kerja saja. Ini contohnya seperti mohon maaf tukang becak, kuli batu, kuli bangunan, dan lain sebagainya. Ada tingkat partisipasi angkatan kerja dan pengangguran. Perhitungannya dengan cara membagi jumlah angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja yaitu tadi ya yang termasuk dalam kategori pekerja dan penganggur. Jadi orang yang sedang bekerja, orang yang masih mencari pekerjaan, dan orang yang sedang bekerja namun tidak bekerja sementara gitu. Dibagi dengan jumlah tenaga kerja. Jadi jumlah seluruh orang yang memang dia tuh sebenarnya masuk dalam kategori dia memiliki potensi untuk menghasilkan barang atau jasa. Nah, dalam perbandingan seksual antara jenis kelamin, laki-laki ini memiliki angka partisipasi angkatan kerja lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Ini ditunjukkan pada data pada tahun 94 ya, perbandingannya laki-laki itu 72,3 sedangkan perempuan 43,4. Hal ini menunjukkan bahwa peluang tenaga kerja perempuan untuk terlibat di pasar tenaga kerja itu masih rendah. Ini pada tahun 94, tapi pada tahun 2020 ini perkembangannya sudah jauh berbeda ya. Saya rasa sekarang perempuan maupun laki-laki itu memiliki kesempatan kerja yang sama, karena perempuan pun juga sekarang sudah merambah pekerjaan di berbagai macam bidang gitu. Ada yang menjadi presiden, bahkan sekarang perempuan pun juga ada yang bisa menjadi pekerjaan-pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh laki-laki pun juga sekarang banyak yang dilakukan oleh perempuan gitu. Jika dengan perbandingan spasial atau daerah, TPAK di daerah pedesaan justru lebih tinggi dibandingkan di daerah perkotaan. Disebabkan karena banyak penduduk desa yang akhirnya dia berpindah ke kota untuk bekerjanya justru di kota. Oke, berikutnya ada beberapa perhitungan. Yang pertama ada tingkat pengerjaan, yaitu dengan membagi jumlah pekerja dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja secara keseluruhan kali 100%. Kemudian untuk menghitung tingkat pengangguran, yaitu jumlah penganggur dibagi jumlah angkatan kerja. Beda ya, kalau ini tenaga kerja itu adalah orang yang secara usianya itu sudah mampu untuk menghasilkan barang maupun jasa. Sedangkan jumlah angkatan kerja adalah orang-orang yang masuk dalam kategori ini adalah orang yang bekerja, orang yang sedang mencari pekerjaan, orang yang bekerja tapi untuk sementara waktu tidak bekerja. Nah, untuk mencari penganggurnya ini dengan membandingkan jumlah penganggurnya saja, penganggur adalah orang yang memang sedang tidak bekerja atau orang yang sedang mencari kerja dibagi dengan jumlah angkatan kerja. Kemudian tingkat pengerjaan ditambah tingkat pengangguran itu hasilnya sama dengan 1.